Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Subriyadi. Kali ini merupakan pertemuan keempat dalam pembahasan bab alat optik dengan subbab teropong bintang atau anak-anak muda menyebut Robin, dengan pembahasan mata berakomodasi maksimum, mata berakomodasi minimum. Baiklah, kita akan menuju ke teropong bintang. Kita sampai pada teropong bintang. Ini menggunakan pengamat dengan mata berakomodasi maksimum, ya. Syaratnya dalam teropong bintang itu memang berbeda dengan mikroskop. Satu, fokus lensa objektif itu lebih besar dibandingkan fokus lensa okuler. Kalau mikroskop terbalik, ya, jadi fokusnya okuler itu lebih besar dibandingkan fokusnya objektif, gitu ya. Jadi kalau mikroskop itu merupakan lawannya dari teropong bintang, masalah fokus objektif dan okulernya, ya. Nomor 2, S aksen OB, jarak bayangan pada lensa objektif itu selalu sama dengan fokus lensa objektif. Karena apa? Karena bintang itu cukup jauh, maka bayangannya mesti di fokus objektifnya, ya. S aksen OB sama dengan FOB, jadi lebih gampang, ya. Paling sulit itu mikroskop, ini lebih gampang. Lalu ini 3, D, jarak antara fokus, jarak antara lensa objektif, jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu selalu ini panjangnya ini, ya, yaitu S aksen OB boleh atau FOB, pakai FOB aja gampang, ya, ditambahi SOK, ya. FOB ditambahi SOK itu kalau maksimum, ya. Keempat, lensa okuler sebagai loop, ya. Untuk mikroskop juga sama sebagai loop. Maka sifat-sifat loop kita harus sudah mengenal, ya, sudah dibahas. Kelima, rumus umum perbesaran. Rumus umum perbesaran bayangan gamma sama dengan fokus lensa objektif dibagi jarak benda objektif. Jadi fokus objektifnya berapa, jarak benda untuk okuler, ya, jarak benda untuk okuler berapa ini. Jadi ini yang harus dicari. Kalau ini biasanya sudah diketahui, ya. Ini yang harus kita cari. Itu, ya. Oke, kita coba lihat Robin, teropong bintang. Bayangannya, bendanya itu jauh. Namanya bintang itu mesti jauh, kecuali bintang tamu. Nah, biasanya dekat duduknya dengan wawancara itu, ya, dekat. Kalau bintang ini jauh sekali, ya. Bintang sepak bola juga jauh tempatnya, ya. Bintang itu jauh karena benda jauh, benda bayangannya itu selalu di fokusnya, ya. Kita lihat sinar ini berkasnya sejajar, itu jauh. Satu berkas masuk lewat fokus okuler objektif, fokus dibiaskan sejajar sumbu utama, gitu, ya. Lalu satunya lagi berkas lewat titik vertek terus bablas saja, jatuh di sini, terjadilah bayangan bintang ini, ya. Bayangan bintang itu dianggap benda oleh okuler.
Jadi bayangan hasil biasan dari lensa objektif ini, jadi bayangan ini akan dianggap sebagai benda untuk okulernya. Berarti okuler karena sebagai loop, maka bendanya harus di ruang satu, ya. Jadi di dalam antara FOK dengan verteksnya di ruang satu, ya. Ini boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, ya. Yang penting ini merupakan fokusnya objektif, ya. Jadi di sini. Oke, mata berakomodasi maksimum berarti bayangan ini harus berada di titik dekatnya mata. Nah, maka bayangannya ini diletakkan di jarak 25. Ya, pokoknya titik dekat mata. Kalau orang normal ya 25 ini. Tapi negatif, ya, negatif. Kita lihat kenapa negatif. Nah, ini nyata, ini ya, nyata. Untuk okuler, untuk objektif membentuk nyata. Okulernya membentuk maya, gitu ya. Kita lihat di sini. Karena benda di sini, maka sinar datang menuju sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar yang melalui titik vertek diteruskan. Kedua sinar tidak mungkin ketemu, maka dicarilah pertemuannya di belakangnya ini, ya, di depan ini. Nah, terjadilah bayangan maya karena bukan hasil sinar asli tapi perpanjangan, ya. Benda maya terjadi bayangan maya. Inilah yang dilihat oleh kita. Ini bayangan bintang, bukan hasil tangkapan ini untuk lensa objektif ini langsung kita lihat gak. Jadi yang kita lihat harus lewat okuler dulu menjadi bayangan bintang. Bayangan inilah yang kita lihat, ya. Oke, dan dia letakkan di jarak 25 cm untuk mata normal, ya. Berakomodasi maksimum. Tapi jarang orang melihat bintang itu berakomodasi maksimum. Biasanya rileks. Ini biasanya pada tidak berakomodasi. Tapi sementara kita bahas dulu yang berakomodasi maksimum. Mata kita nanti ada di sini, ya. Mata kita ada di sini. Di belakangnya lensa okuler ini. Kita lihat tetap biasa ini, ya. Karena rumusnya seperti ini, maka ini mau dicari, ini sudah ada, ya. Nah, seper SOK, ini okulernya saja, ya, objektifnya enggak. Seper SOK sama ditambah seper S aksen OK, ya, min sama dengan seper FOK, gitu ya. Rumus umum lensa, ya. Min karena dia negatif, ya, karena maya. Kita pindah minnya itu di sini, jadi ini, jadi bawah nih. Super SOK dikurangi super S aksen OK, S aksen OK diganti SN, ya. S aksen OK diganti SN sama dengan super FOK, ya. Terus ini dipindah, ini dipindah, ini dipindah, ya, jadi plus ini karena ini boleh menggunakan super S aksen super SOK sama dengan super FOK ditambah super SN boleh, atau langsung seperti ini SOK-nya saja diambil sama dengan perkalian dibagi penjumlahannya, ya. SN kali FOK dibagi SN ditambah FOK, ya. Itu caranya menyamakan penyebutnya, ya, terus dibalik. Akhirnya SOK dapat diketahui, FOK dibagi SOK ganti ini, jadinya rumus ini pembagian biasa ini, ya.
Jadi FOB dibagi FOK dikalikan FOK per SN ditambah 1 ya, itu. Atau boleh dengan cara ya ini biar diisi nanti angka-angkanya, atau Anda langsung pakai rumus yang sudah jadi. Inilah rumus perbesaran teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum, untuk mata berakomodasi maksimum ya. Jadi yang kita lihat pada jarak 25. Tuh. Yuk kita lihat berikutnya. Teropong bintang mata pengamat berakomodasi minimum ya, minimum. Ini syarat nomor 1, 2, 4, 5 tetap ya di maksimum tadi, sekarang minimum, jadi ini masih tetap. Sedangkan nomor 3 dan nomor 3 yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Ini ya, kita lihat tadi. Kalau di sini D, FOB ditambah SOK ya. Tapi untuk yang tidak berakomodasi, yaitu D itu sama dengan FOB, sama ya ini ya. Belakangnya ini yang nggak sama, ditambah FOK ya, ini aja, lainnya sama ya. Kita lihat di sini bahwa SOK sama dengan FOK, maka di sini bisa diganti ya, bisa diganti. Akhirnya apa? D, jarak antara objektif dan okuler adalah ini, FOB boleh, ditambah FOK, podo F-nya ya, podo jarak titik apinya. Jadi gampang untuk ini, semakin sederhana ini ya, semakin sederhana. Ya, kita lihat bintang jauh, jadilah bayangannya. Bayangan ini dianggap sebagai bendanya ini, dan benda bayangan ini diletakkan di fokusnya okuler. Ini syaratnya sebagai loop kan gitu ya, fokusnya okuler. Jadi kalau benda difokus, hasil bayangannya kita lihat masuk lewat vertex, terus secara sumbu utama masuk lewat fokus. Kedua berkas sinar ini tidak mungkin berpotongan. Akhirnya kita cari ke belakang sana, jauh sekali, bayangannya ada jauh sekali, maya lagi ya. Jadi itulah yang dikatakan mata tidak berakomodasi, atau berakomodasi tapi minimum. Rumusnya biasa seperti tadi, 1/SOK ditambah 1/min S aksen OK sama dengan 1/FOK. Jadi ini okuler semua ya, di sini semua ceritanya di belakang. 1/SOK ditambah, itu kurangi 1/TAIGA, ini jauh sekali. Nah ini ganti ini sama dengan 1/FOK. 1 dibagi TAIGA itu habis, tinggallah 1/SOK sama dengan 1/FOK. 1/1 tinggal bawahnya ya, SOK sama dengan FOK. Maka rumusnya tinggal sederhana seperti ini. Kalau tadi rumusnya masih ini ada tambahannya ini, sekarang tinggal ini saja. Kalau tidak berakomodasi ya, kita lihat loh, tinggal ini aja ya. Inilah jalannya sinar untuk pada teropong bintang untuk mata tidak berakomodasi. Untuk mata tidak berakomodasi adalah demikian ya.
bintang masuk sinarnya, terbentuklah bayangan, bayangan dianggap benda dan sana ya bayangannya nggak terjadi, maka kita boleh mencari lewat sini. Ternyata bayangannya itu maya tegak, ini jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi SOK itu sama dengan FOK. Maka rumusnya tinggal sederhana saja. Untuk menguatkan itu, baiklah kita akan lihat problem-problemnya. Problem 1, di bawah ini terdapat gambar terbentuknya bayangan bintang, bayangan bintang pada teropong bintang ya. Jadi kita bisa melihat bintang di malam hari, melihat bayangannya ya. Melihat langsung boleh, tapi kecil, jauh sekali ya. Berapakah panjang teropong dan berbesaran bayangannya? Kita lihat ini jauh sekali ya, berbentuk bayangan di sini. Bayangan ini dianggap bendanya, oleh okuler dianggap bendanya. Persis di titik apinya ya, titik apinya di titik api okuler, ya. Ini persis karena bendanya jauh, maka dia berada di titik apinya ini. Titik apinya objektif dan okuler berimpit ya, berimpit. Sekali lagi lihat ini ya, titik apinya okuler dengan objektif itu berimpit untuk mata tidak berakomodasi tadi ya. Kalau ini benda jauh jatuh di fokus, karena tidak berakomodasi maka bayangan ini atau bendanya ini harus di fokus okulernya gitu ya. Oke, kita lihat di sini, ini ada di soal ini FOB-nya 120 cm, FOK-nya 10 cm ya. Kita disuruh mencari panjang teropong ya, ini panjang teropong ya, yaitu FOK ditambah FOB ditambah SOK. SOK sama dengan FOK ya. Ini D sama dengan sekian ini ya, sama dengan ini ya, sama 120 ditambah 10, ini dengan ini sama ya, ini 10 maka ini 10 fokusnya kan ya. Berarti hasilnya berapa, tulis di sini ya. Terus dibagikan FOB dibagi FOK, nanti hasilnya taruh di sini berapa kali gitu ya perbesarannya, dibandingkan melihat dengan mata telanjang langsung bintang. Itu kita mendapatkan gambaran yang kecil, tetapi kalau lewat robin maka bintang itu tampak besar. Oke, itulah menggunakan teropong bintang, mata tidak berakomodasi. Oke, langsung berikutnya nomor 2. Seperti soal nomor 1, tetapi mata pengamat berakomodasi pada jarak X, tidak maksimum tidak minimum pada jarak X. Kita disuruh mencari, tentukan A panjang teropong ya, B perbesaran bayangan, C panjang pergeseran lensa okuler. Jadi yang dirubah-rubah itu okulernya. Kalau objektifnya yang dekat dengan bintang itu jauh dengan mata itu tetap ya. Jadi yang dirubah-rubah adalah okulernya. Kita lihat panjang teropong D ya,
Awas, FOB ditambah SOK. SOK-nya cari ini. Seper SOK ditambah seper min 40 sampai dengan seper FOK, berarti perkalian ditambah penjumlahan, maka diperoleh berapa, ya, hasilnya berapa sentimeter. Terus pergeseran bayangan, ini D-nya dulu ya. FOB-nya ketemu berapa, diberitahu berapa tadi FOB, SOK itu ketemu berapa, ini SOK-nya tadi ya, dihitung perkalian dan FOK ya, ini FOK, ini FOK. Nanti perkalian berapa dibagi penjumlahnya berapa, nanti hasilnya taruh sini ya. Lalu karena SOK sudah ketemu, masuk lagi FOB, D sama dengan FOB ditambah SOK yang sudah ditemukan itu ya. Lalu B, perbesaran bayangan, FOB dibagi SOK. FOB nya sudah ada kan ya, SOK ambil dari sini tadi, masukkan di sini. Oke, pergeserannya yang bergeser okuler maka kita sebut delta S okuler, yaitu fokusnya okuler. Ini yang paling besar ya, S yang paling besar itu adalah saat SOK itu berada di fokusnya. Jadi fokusnya yang dikurangi jarak untuk okuler ini. Itulah pergeserannya. Okuler harus digeser. Digeser mana? Digeser maju, yaitu mendekati titik apinya. Ini hasilnya. Ya. Demikian untuk teropong bumi, ya, teropong bintang. Demikian untuk teropong bintang. Mudah-mudahan bisa membedakan antara mikroskop dengan teropong bintang ya. Kalau teropong bintang itu biasanya biasanya berakomodasi minimum ya. Berakomodasi maksimum itu jarang. Mau melihat apa ya. Kalau mikroskop memang ada maksimum, ada minimumnya. Tapi pada teropong bintang kalau ditanyakan saat mata berakomodasi maksimum, kita sudah siap ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.